3 calon presiden itu meminta jenengan menjadi wakilnya. Kenapa kemudian gak jadi, Mbak? Gimana ya? Bahasa saya mohon maaf kalau kurang pas. Wapres itu sekoci. Gubernur Jawa Timur itu kapal induk. Saya mohon maaf kalau saya menggunakan terminologi yang kurang tepat, karena tugas itu ada di presiden, kewenangan ada di presiden. Kalau Jawa Timur ini kapal induk. Saya ingin menyampaikan definisi kapal induk menurut saya adalah lumbung pangan nasional itu Jawa Timur. Lumbung pangan nasional yang luar biasa. Jadi rasanya ini bagi saya bisa memberikan manfaat lebih substantif dan lebih signifikan bagi Indonesia tanpa harus kemudian menjadi yang lebih tinggi posisinya. Ya, kalau ini saya menempatkan diri sebagai Khodimatul Ummah, saya pelayan masyarakat. 16 provinsi di Indonesia Timur, hampir 80% logistiknya disuplai Jawa Timur. Perasaan saya pahalanya lebih banyak dibanding jadi wapres. Kalau mau amal soleh di sini banyak sekali ladangnya. Ladang beramal soleh di sini banyak sekali. Dan itu di banyak sektor. Ini kan saya baru cerita sektor pangan. Saya nggak bisa membantah itu, Mbak, karena begitulah realitasnya. Masuklah kita pada tanggung jawab Anda nantinya sebagai bagian dari timnya Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk Jawa Timur. Ya. Jawa Timur adalah sebuah daerah yang sangat terbuka, masyarakatnya heterogen, tetapi pada bagian tertentu ini dilapisin oleh sebuah kata. Ini adalah daerah santri. Penonton saya pengen penjelasan dari Anda tentang bagaimana nantinya Anda sebagai gubernur mengelola situasi ini. Jadi sementara kandidat-kandidat yang lain juga menjadikan Jawa Timur sebagai pangsa utama. Oh ya, ini kan pasti bukan kampanye, itu bukan ayo dukung ini, ada proses lama yang sudah kita lakukan bersama. Ada proses menyemai yang sudah tumbuh. Ada proses menyiram yang sudah kita lakukan cukup lama. Jadi saya rasa ibaratnya hari ini yang mungkin mereka ingin mengetahui afiliasi dukungan saya, mereka hari ini sudah bisa mendapatkan informasi bahwa saya bismillah mendukung paslon 02. Insya Allah resonansinya akan cukup besar. Nah, maka kemudian pada titik itu boleh dong saya bertanya, Bu, ada target nggak? Ya pasti kalau saya menjadi bagian dari pendukung 02, saya tentu berharap di Jawa Timur 02 menang. Bukan hanya menang, ya menang mutlak gitu. Ini menjadi bagian dari penguatan yang bisa mendorong kemenangan signifikan. Begitu juga nanti pada saat pilgub. Ya. Dulu itu Mbak Viva menang berapa persen ya? Waktu pemilu 2019? 57%. Ya. Artinya kalau logika itu dipakai, masuk barang ini. Bagi saya, seluruh kerja-kerja profesional tetap harus diikuti ikhtiar-ikhtiar spiritual. Kalau kita ingin membawa bangsa ini berkemajuan, bangsa ini hebat, karena memang pada dasarnya prediksi-prediksi semacam McKinsey memprediksi 2030 Indonesia masuk pada skala 7 besar ekonomi dunia. Kemudian PricewaterhouseCoopers di 2050 prediksi kita 4 besar dunia. Ini kan harus terus berseiring. Yeah. Okay. Hilirisasi ini luar biasa dilakukan oleh Pak Jokowi. Bahwa pasti ada yang kemudian tidak berseiring. Itu tantangannya tidak sederhana. Harus berhadapan dengan berbagai peradilan internasional. Karena hilirisasi itu bukan sesuatu yang sederhana. Tapi dari hilirisasi itulah kemudian kita akan meningkat dari proses yang semula kita hanya jual konsentrat, sampailah kita menjual barang jadi, dan itu nilai tambahnya luar biasa. Tapi ini butuh waktu.
Ini proses sudah berjalan. Nah, ini adalah satu kebijakan yang menurut saya ini adalah perubahan policy dari seorang Pak Jokowi. Hilirisasi ini akan memberikan nilai tambah yang luar biasa. Tidak berarti kalau misalnya ada Pak Jokowi faktor, jadi ada Pak Jokowi faktor itu kemudian tidak ada perubahan. Menurut saya tidak begitu. Hilirisasi ini perubahan kebijakan yang luar biasa. Keputusan-keputusan politik seorang Hovifah Indar Parawansa sekarang ini, apakah telah meninggalkan area ideologis yang orang kenal tentang diri Anda, Mbak? Area ideologis apa yang saya tinggal? No, saya bertanya, katakanlah Ya. misalnya P3, kita orang bisa menyebutnya bahwa itu adalah Partai Islam, PKB ada. Yang notabene dua rumah Anda dulu ini itu tidak berada pada kubu Pak Prabowo. Ya, Yang satunya ya. berdiri sendiri, satunya Yang bersama dengan. benar, saya PKB-nya Gus Dur. Jadi jangan salah Mbak loh. Yeni ada di tempatnya Ya Mas Anda Ganjar. tahu loh. kalau Mbak Yeni ada di tempatnya Ya Mas Anda Ganjar. tahu loh. karena saya menjadi bagian dari As-Sabiqunal Awwalun. Oh, Kelompok pertama lahirnya PKB, saya ada di situ. Oke. Saya tahu bagaimana Gus Dur kemudian harus terbuang dari rumah yang didirikan. Jadi kalau menurut saya PKB yang didirikan Gus Dur beda dengan PKB sekarang. Jangan salah loh. Oh, itu ya. Oke. Ya, jadi jangan berbicara soal ideologi di sini. Saya Ketua Umum PP Muslimat NU. Jadi kalau ideologi ke-NU-an, ideologi yang membangun Islam wasatiyah, ideologi yang membangun bagaimana moderasi, at-tawasud, at-tasamuh, toleransi, ideologi yang membangun al-i'tidal, keadilan. Saya ada di situ. Tapi yang saya maksud adalah dibanding misalnya dengan Pak Prabowo ya. Ya. Kalau kita lihat kedekatan pada kelompok Islamnya, itu saya mencoba untuk anu aja Mbak Oh, mendeteksi enggak ya. ada apa-apa ya. Itu Ya. orang jadi bertanya, oh, oke, berarti keputusan ini adalah keputusan politik. Bukan salah sih, nggak salah. Tetapi yang orang pengen lihat itu dan pengen dengarkan adalah seorang politisi perempuan bernama Ibu Hovifah itu berada pada titik Bukannya mana tadi sekarang? saya menyampaikan kalau cawapres kewenangannya itu adalah apa yang dideliver oleh presiden. Oke. Nah, di mana sekarang capres ya Nah. yang berbasis PKB atau berbasis P3 atau tidak pada politik aliran. Jadi capres yang kira-kira kalau saya secara ideologis saya dibesarkan oleh NU yang mengajarkan at-tasamuh, at-tawasud, toleransi, kemudian moderasi, al-i'tidal, bagaimana sikap tegak lurus, adil. Itu menurut saya ada di dalam struktur ideologi keorganisasian, bukan kepartean. Kebetulan saja dulu NU pernah terafiliasi dengan P3, berfusi. Oke. Setelah fusi kemudian lahirlah PKB. Saat itu pendirinya adalah Gus Dur yang juga Ketua Umum PBNU. Tapi ini PKB Gus Dur. Bukan PKB yang sama. Jadi menurut saya kembalikan bahwa ideologi ini adalah ideologi yang ditumbuh kembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Maka toleransi, moderasi, tegak lurus, keadilan, dan bagaimana kemudian at-tawazun, membangun keseimbangan. Itu adalah ideologi yang diajarkan oleh NU, bukan oleh partai. Kebetulan saja NU pernah berfusi. NU pernah mendirikan partai. Tetapi bahwa ideologi itu terlahir dan terdoktrin oleh NU. Orang akan melakukan identifikasi, kenapa ya Bu Hovifah milih ini? Ya pasti kita berharap akan menang maksimal, menang mutlak. Mbak, makasih ya. Sama-sama.